Oh no. Kenapa, Frank? Ini loh, aku habis lihat Musiala main terus cedera. Cedera? Iya, biasanya kan kalau cedera pulihnya lama. Aku sedih karena itu bikin Musiala nggak bisa main UCL nanti. Ngomong-ngomong soal cedera, kamu pernah dengar gak sih tentang EMS? EMS itu singkatan dari Electrical Muscle Stimulation. Alat ini bisa membantu otot-otot yang cedera untuk pulih lebih cepat. Seperti ngirim listrik ke otot gitu. Aku bingung deh, kok bisa? Terus siapa aja yang pakai alat ini? Nah, ayo kita bahas bareng-bareng tentang cara kerja EMS dan inovasi EMS di masa depan. Selamat pagi dokter. Nah, gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik, selamat pagi mas. Selamat pagi Alhamdulillah. juga buat rekan-rekan di sini semua. Oke, baik. Sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih nih dok karena mau menyempatkan waktunya untuk menemani kita untuk berdiskusi pada hari ini. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke sesi diskusinya ya dok, mungkin dokter bisa memperkenalkan diri dulu. Halo, nama saya Dr. Ahmad Ridhoi MSI. Saya salah satu dosen di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan di Institut Teknologi 10 November. Saya di sini sebagai dosen mikrobiologi. Oke. Wah, pada hari ini kami mau mengajak dokter nih berdiskusi terkait dengan topik yang berjudul AI Driven Innovation in EMS for Personalized Therapy. Ya. Nah, sebelum masuk ke AI-nya nih dok, Ya. mungkin dokter bisa ngejelasin dulu nih secara singkat tentang EMS itu apa sih dok, dan mungkin juga jenis-jenisnya kayak gimana gitu. Nah, oke. Jadi gini ya, pengertian EMS itu kan singkatan dari Electric Muscle Stimulation. Nah, itu adalah terapi yang menggunakan impuls listrik ringan yang merangsang kontraksi otot. Jadi, dia itu seperti meniru sinyal alami dari otak. Kemudian terapi ini biasanya dilakukan dengan patch. Nanti ada ininya, ada alatnya, coba saya bawa. Jadi, patchnya itu berisi elektroda yang ditempelkan pada tubuh dan dihubungkan ke mesin EMS itu sendiri. Kemudian itu nanti bisa di-adjust, jadi kayak di mana intensitas harusnya itu dapat diatur sesuai kebutuhan. Terus untuk juga EMS ini juga bisa digunakan untuk program rehabilitasi ya, terutama bagi pasien-pasien ataupun kalau saya kebetulan di bidang olahraga, jadi saya digunakan untuk atlet saya ketika mengalami cedera ataupun kesulitan bergerak ataupun ada keluhan di otot-ototnya, itu biasanya sering saya gunakan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih dok. Nah, mungkin dari penjelasan dokter kita bisa langsung contohin aja nih dok, gimana sih cara kerja EMS-nya, apalagi kan alatnya sudah ada di sini. Ya, silakan. Oke. Oke, ini sebenarnya harus ada pasiennya nih, sampai mau jadi pasien di sini. Boleh, mungkin saya aja langsung Boleh. yang menjadi unsur pasiennya. Jadi ini guys, ini elektrodanya ya, bentuknya pads. Ini sebenarnya kalau yang paling bagus sih sekali pakai ya. Kenapa? Karena takutnya kan beberapa orang kan berkeringat tuh, ya kan. Kalau berkeringat kan juga salah satu proses mungkin kalau itu memang ada di orang itu di pasien tersebut terkena penyakit kulit, takutnya itu malah sebagai agen penularan. Betul. Jadi emang ini wajibnya memang sekali pakai. Tapi kalau memang karena kondisi, karena mungkin dapatnya susah atau mungkin ya namanya kalau kami kan di Persebaya pun juga ini kan juga ada anggarannya. Betul. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama harus membersihkan, yang jelas membersihkan area dari kulit pasien tersebut yang mau di eksekusi dengan elektroda ini. Ini elektrodanya dan berbentuk patch ya. Kemudian ini alatnya. Nah, alatnya kecil aja kok, portable dia. Ini di sini juga ada pengaturannya, cara ngesetnya. Jadi nanti setiap alat tuning pun juga kan pasti ada buku manualnya, itu pun juga berbeda. Jadi kapan untuk settingan untuk istilahnya ya, settingan kan ada yang untuk di luarnya aja ataupun bisa sampai deep. Nah kebetulan yang saya punya ini yang di ini aja hanya di sana, hanya luarnya aja, nggak sampai neuro. Tapi ada juga alat yang neuro MES tuh juga bisa sampai benar-benar sampai deep untuk ininya, untuk targetnya itu. Kemudian di sini ada juga ini kabel-kabelnya ya, yang bulat-bulat. Ini langsung kita tes aja nih. Boleh. Nah, berarti selain digunakan untuk olahraga nih dok, alat EMS ini tuh bisa digunakan untuk pasien apa aja nih dok? Oke. Jadi pasien-pasien dengan contoh nih ada permasalahan di ototnya ya. Contoh apa? Ketika dia
mungkin entah benturan ataupun sprain itu kayak gini, kalau bahasa awalnya adalah kecekluk ya. Iya. Kecekluk itu biasanya orang-orang kan pasti yang pertama kali terjadi adalah nyeri. Setelah nyeri adalah bengkak. Nah, bagaimana sih caranya bisa recovery, sedangkan para atlet saya kalau dia tidak olahraga atau tidak latihan itu dia akan mengalami penurunan dari stamina ataupun yang lainnya. Jadi bagaimana sih kita menjaga bahwa ketika dia lagi cedera, walaupun dia tidak latihan join sama tim, tapi tetap ototnya itu tetap dibikin kontraksi, Tetap bekerja. tetap bekerja. Tujuannya apa? Mencegah dari atrofi. Atrofi itu apa? Di mana otot itu sudah benar-benar tidak bisa bergerak maupun berkontraksi, kan bahaya juga tuh kalau buat atlet. Iya, Seperti itu. Berarti ototnya itu kayak mati gitu lagi ya dok ya, Iya. bisa bekerja. Jadi karena sakit, akhirnya otot itu kan tidak bergerak nih. Betul. Karena kenapa? Karena kalau ketika digerakkan kan sakit, otomatis stimulan di otak itu pasti mikirnya kayak nggak usah digerakin dulu, diistirahatin dulu. Nah, takutnya kalau buat yang para atlet-atlet ini, takutnya ketika dia istirahat itu performa dari ototnya itu nanti akan menurun, sehingga butuh waktu lebih lama untuk atlet itu bisa mencapai top performnya lagi. Berarti selain digunakan oleh atlet, ini bisa juga digunakan oleh orang-orang yang mengalami masalah otot gitu ya dok ya? Ya, benar sekali. Oke. Contoh nih, masalahnya ada di, kita ambil di tangan aja ya. Contoh problemnya, dia tuh habis main tenis nih. Nah, kamu habis main tenis nih, tiba-tiba di sini bengkak. Bagaimana cara menurunkan inflamasinya selain dikompres? Selain itu kan juga bengkaknya ini kenapa? Karena pasti ada permasalahan di ototnya itu. Nah, bagaimana caranya ya ini bisa apa ya? Bisa bermanfaat. Selain dia menstimulasi dari kontraksi itu, dia itu juga bisa mereduce rasa sakit yang dialami oleh pasien tersebut. Sehingga walaupun dia sakit, walaupun dia bengkak, dengan elektroda ini dia tuh berharap bisa speed recovery-nya. Contohnya dia udah menurunkan rasa nyeri, karena apa? Salah satu tujuannya kan dia tuh memang ngeblok saraf nyeri. Jadi udah nggak rasa nyeri. Contoh di sini ya, nah, kita pasang di ujung yang paling ujung paling dari ototnya itu, kemudian di bawahnya sini juga. Sehingga yang sakit itu di antara elektrodanya ini. Oke, kita coba. Nah, di sini ada juga berapa ini ya? Berapa? Ada heart rate-nya itu. Berarti Getarannya dan waktunya berapa menit. Kemudian ini saya sesuaikan. Bagaimana sih ini sudah pas apa belum? Ketika ditempelkan, kamu merasa ada listriknya nggak? Ada dok. Ada ya. Ada. Nah, kapan sih? Oh, itu sesuai dengan apa? Dengan orangnya itu ya. Ini udah pas apa enggak? Ketika kita lihat kayak gini, nah dia mulai bergerak dengan sendirinya. Oh, berarti itu udah pas ya? Yes, sudah pas. Seperti itu. Dan tiap orang itu berbeda. Saya matikan ya. Nah, karena apa? Karena saya kayak disetrum. Iya benar. Gitu. Udah bisa rasakan? Udah Nah, merasakan dok. Oke. Kayak seperti dikeliti-keliti gitu juga ya? Iya, iya benar. Itu adalah kayak sensor listrik yang dihasilkan oleh alat ini untuk bisa mengkontraksikan otot ini, walaupun di kepala kita itu tidak berpikir untuk berkontraksi. Seperti itu kurang lebih. Nah, cara kerja EMS ini adalah mengirimkan impuls listrik ke otot melalui elektroda ini. Nah, impuls ini meniru potensial aksi stimulus yang dibutuhkan oleh otot agar berkontraksi. Nah, yang berasal dari sistem saraf pusat kita, yaitu otak. Nah, ketika impuls itu mencapai otot, mereka itu menyebabkan serat otot itu akan berkontraksi. Seperti itu. Kalau kelebihannya, yang pertama adalah banyak sih sebenarnya manfaat atau kelebihannya ini. Yang pertama adalah meningkatkan kekuatan otot. Jadi EMS ini dapat membantu memperkuat otot yang lemah ataupun mengalami atrofi akibat cedera tadi yang saya ceritakan. Atrofi, cedera, terus habis lewat operasi ataupun untuk proses rehabilitasi. Kan beberapa banyak tuh pasien-pasien dari rehab di mana yang paling sering apa coba? Tahu nggak? Kalau misalnya dari atlet kan cedera nih. Kalau dari orang umum apa kira-kira yang butuh ini? Tapi yang paling sering adalah orang stroke. Oh. Orang stroke kan rata-rata setelah stroke-nya dia kumat atau terjadi infark ataupun trombus, ya kenapa terjadi? Dia kan akan mengalami kelemahan. Bener kan? Aduh ini tiba-tiba
kok ada orang di rumah atau tetangga ternyata keple kiri, kan dia kan nggak bisa gerak tuh. Betul. Seorang stroke kan ya, apa cara biar orang stroke ini dalam fase rehabilitasinya itu tidak, terkadang kalau orang stroke kan kanan kirinya bisa beda tuh mas. Betul. Bisa yang kalau yang kanan masih bisa digerakkan, masih ada ototnya, sedangkan yang kiri sudah ada ototnya. Nah dengan cara apa biar bisa seperti itu? Dengan cara seperti ini, menjaganya itu. Jadi sangat banyak ini ya, banyak manfaatnya untuk otot. Berarti ini juga bisa mencegah kelumpuhan ya dok ya? Yes. Oh berarti benar-benar sangat bermanfaat ya alat Ya ini. benar. Terus setelah tadi kita bahas tentang kekuatan otot, manfaat berikutnya adalah pemulihan otot. Nah, EMS ini dapat meningkatkan sirkulasi darah, membantu menghilangkan asam laktat maupun mempercepat pemulihan otot setelah latihan yang sangat tinggi. Jadi ini biasanya memang digunakan sama pemain saya ketika intensitas itu tinggi, kan otomatis setelah kamu olahraga apa yang kamu suka? Kalau aku sih bulu tangkis ya dok. Bulu tangkis, oke. Ketika kamu habis main bulu tangkis nih, banyak banget kamu serve atau apa, smash ya, Betul. kan pasti jarum. Betul. Dok. Nah, jarum ini apa sih? Artinya kan banyaknya asam laktat di sini kan. Banyak banget asam laktat yang dihasilkan oleh tubuh dan otot. Ya caranya gimana? Ketika kalau biasanya sih di Persebaya rata-rata dipijat, tapi pijat kan memang ya tukang pijat kami kan memang beberapa, sedangkan pemain kami kan banyak. Apa yang harus dilakukan selain pakai recovery pump? Salah satunya dengan ini bisa menghilangkan asam laktat di apa otot. Terus kemudian menghilangkan rasa nyeri tadi itu. Nah, stimulasi listrik ini dapat membantu mengurangi nyeri dengan cara memblokir sinyal nyeri ke otak atau melepaskan endorfin penghilang rasa sakit alami pada tubuh. Itu sih. Mungkin kita berbicara lagi ke kekurangannya nih. Kekurangannya ya, oke. Jadi kalau kekurangannya itu yang pertama adalah efek samping ya. Efek samping dari elektroda ini adalah nyeri otot. Bahkan ketika nyeri otot pun dikasih ini, ada yang sembuh dan itu memang benar, tapi ada juga yang terkadang kok tambah nyeri ya. Kenapa? Karena ini kan alatnya sama kemampuan pasien kan berbeda nih. Contohnya ini pasiennya harusnya cuma dikasih gelombang hanya sekitar 3. Nah sedangkan si orang operatornya itu kasih 5, otomatis malah tambah nyeri, bukan tambah sembuh, tambah nyeri. Jadi itu memang harus di adjustable tadi, yang kayak aku bilang kayak ini udah mulai gerak itu berarti udah benar. Kalau dia geraknya terlalu kenceng sampai ya orang membahayakan sampai pasiennya itu kayak kok tambah sakit. Kenapa saya ngomong bahaya? Karena di aliran ini kan ada aliran listrik nih. Kalau itu terjadi sangat berlebihan, orang-orang dengan riwayat penyakit jantung itu akan bermasalah. Bisa berdampak ke Bisa jantung. berdampak ke jantung. Makanya itu kenapa ada kontraindikasi juga untuk pemakaian alat ini. Yang pertama adalah ibu hamil. Ibu hamil itu memang nggak boleh pakai TENS ini. Nah, walaupun dia nyeri nggak boleh pakai TENS. Kenapa? Karena membahayakan jantungnya. Yang kedua adalah yang sering adalah orang dengan penyakit jantung, lewat penyakit jantung ataupun mungkin dia pakai pacemaker. Pacemaker sendiri kan juga udah ada electricity-nya nih. Ketambahan ini nanti takutnya malah gelombangnya mempengaruhi dan menyebabkan orangnya itu berdampak seperti itu kontraindikasinya. Dan efek samping yang satunya lagi yang sering terjadi ya, itu karena ini kan elektroda, karena ada hantaran listrik kemudian kan terasa panas nih, hangatnya. Kalau itu terlalu lama, contoh harusnya ini pakai cuma 10 menit, tapi ternyata operator itu salah nulis, salah input 30 menit, apa yang terjadi? Bisa kebakar. Kebakar itu maksudnya kayak kulitnya itu iritasi gitu. Dari kekurangan yang tadi dokter sebutin nih, berarti kan ada masalah sebenarnya di personalisasi untuk masing-masing pasiennya ya. Yes. Nah, copot ya? Boleh nanti. Saya pernah baca sebuah penelitian nih dok, di mana nantinya di masa depan itu bakalan ada penerapan AI untuk di alat ini, sehingga AI itu memudahkan personalisasi untuk masing-masing pasien. Nah, menurut pandangan dokter, penerapan AI untuk alat EMS itu kayak gimana sih dok? Apakah itu bisa memberikan dampak yang positif kah? Atau malah justru itu mengurangi pekerjaan dokter itu sendiri? Oh gitu. Jadi gini, untuk ini sangat bagus ya pertanyaannya, dan memang inovasi ini sangat gak bisa dihindarkan. Sedangkan kita kan dunia udah 4.0 juga, udah teknologi itu udah sangat maju banget. Yang jelas kalau yang pertama tadi bilang ini sangat berguna apa enggak, itu sangat berguna. Kenapa? Karena setiap orang pun itu berbeda. Nah, kalau misalnya dipersonalisasi secara detail itu malah bagus. Kenapa? Karena kan nggak apa ya, setiap individu kan juga berbeda tuh. Nah, jadi ketika
dia bisa menginformasikan kepada program tersebut kayak, oh saya usianya sekian dengan berat badan sekian, aktivitas saya sekian, terus mungkin berhubungan dengan BMI, kenapa BMI ataupun mungkin fat body ya. Fat body kan menunjukkan bahwa ada lemak ataupun otot yang ada di tubuh kita. Nah kan itu kan ada kadarnya tuh, setiap manusia berbeda. Jadi dengan adanya data tersebut, AI bisa mengolah sedemikian rupanya agar yang yang kita berikan atau yang kita lakukan itu bisa berdampak positif pada pasien itu. Jadi biar dia bisa lebih cepat istilahnya, lebih cepat dan lebih tepat untuk masalah dosisnya, dan akhirnya bisa menyingkirkan efek samping maupun kontraindikasi yang ada di pasien tersebut. Nah, berarti kehadiran AI ini bisa meningkatkan akurasi dari penggunaan alat serta mengurangi resiko-resiko yang akan terjadi terhadap pasien ya dok? Yes, benar, seperti itu. Oke, berarti ternyata teman-teman penggunaan AI terhadap teknologi terutama di bidang medis itu bisa berdampak sangat bagus banget terhadap kemajuan teknologi itu sendiri. Oleh karenanya kita harus lebih bijak lagi dalam penggunaan AI, karena penggunaan teknologi yang tepat justru akan menjadikan manusia menjadi lebih berkembang, menjadi lebih maju, bahkan kita bisa menjadi lebih gampang ya dok untuk mengakses kesehatan. Nah, mungkin terima kasih atas diskusi hari ini dok. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas ilmu-ilmu baru yang telah dokter sampaikan. Mungkin dari dokter sendiri nih, ada kata-kata penutup yang ingin disampaikan? Oke, kalau kata-kata penutup sepertinya tadi menjawab pertanyaan terakhir dari Mas Ren. Apakah dengan AI ini tenaga medis, dokter, perawat itu akan tergantikan? Tidak. AI ataupun yang teknologi yang ada sekarang itu hanyalah sebuah alat, di mana alat itu tidak akan bisa bekerja dengan sendirinya tanpa ada operator yang sebelumnya memasukkan poin-poin penting yang memang harus ada di kesehatan itu. Jadi bagi para dokter ataupun para tenaga kesehatan yang lainnya, improve lah. AI ini bukan musuh, tapi kalau bisa berkolaborasi itu akan sangat bagus. Terima kasih banyak atas diskusinya. Dengan AI, MS bisa lebih dipersonalisasi buat masing-masing orang. Tidak hanya efektif, tapi juga aman digunakan. Bahkan bisa digunakan pada saat di rumah dan tidak harus selalu ke rumah sakit. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video